Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Rustian Purnomo dari Demba Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini, saya berkesempatan untuk membahas fitur dan fungsi PLC. PLC memiliki beberapa fitur. Di antaranya ialah yang pertama, programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah dan dapat diubah fungsi atau kegunaannya. Yang artinya di sini, PLC dapat kita program dan program itu dapat disimpan di dalam PLC itu sendiri. Lalu, apabila di kemudian hari kita memiliki sebuah rancangan ataupun memiliki sebuah perubahan tentang program yang sebelumnya telah kita buat, kita dapat mengeditnya ulang, menambahi ataupun mengurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua ialah logik, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan juga logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Dan berikutnya ialah controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Di sini, yang dimaksud kontrol ialah PLC itu dapat mengatur, mengontrol sebuah proses dari awal hingga selesai. Tentunya hal ini berkaitan dengan cara kerjanya, yang dimana PLC akan menerima sebuah sinyal inputan suatu proses dan akan menghasilkan sebuah output, dan output itu akan menggerakkan aktuator yang diinginkan dari program itu sendiri. Berikutnya ialah fungsi. Fungsi dari PLC sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi secara umum dan juga secara khusus. Fungsi secara khusus memiliki 2 poin, yaitu fungsi yang pertama, kontrol sekuensial. PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Fungsi PLC di sini ialah menjaga urutan dari suatu proses dari awal hingga akhir agar tetap berurutan seperti apa yang telah ditulis di dalam program yang disimpan pada PLC itu sendiri. Berikutnya ialah fungsi monitoring plan. PLC secara terus-menerus memonitor status suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, volume, dan lain sebagainya. Dan apabila suatu status dari hasil dari temperatur, tekanan, ataupun yang lainnya tidak sesuai dengan set point yang telah ditentukan sebelumnya, maka PLC secara otomatis akan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misalnya, apabila nilai suhu melebihi batas dari yang telah ditentukan, akan melakukan gerakan untuk mendinginkan suatu proses itu, ataupun dapat menambahkan pesan tersebut pada operator yang sedang bekerja. Sedangkan fungsi PLC secara khusus mempunyai peran sebagai pemberi masukan atau input ke CNC atau Computerized Numerical Control untuk pemrosesan lebih lanjut. Dibandingkan PLC, CNC mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi dan mahal harganya. CNC biasanya dipakai untuk proses penyelesaian ataupun finishing, molding, membentuk bentuk benda kerja, dan sebagainya. Selain itu, PLC secara khusus memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai relay logic, sebagai pengunci, mencacah, mengatur waktu, kontrol PID, membuat manipulasi data, dan juga membuat pembanding dan lain sebagainya. Keunggulan dari PLC ialah fleksibel, harga yang lebih murah, dapat melakukan pemrograman, pembaruan, dan perbaikan dengan mudah, keamanan lebih terjamin, adanya rekod data dan antarmuka yang memudahkan pengguna, dan menggunakan sistem virus. Sedangkan untuk kekurangannya ialah teknologi yang masih baru, teknologi buruk untuk aplikasi program yang tetap, mempertimbangkan lingkungan, operasi dengan rangkaian yang tetap. PLC sendiri
merupakan teknologi yang cukup baru di Indonesia. Dan tentunya apabila suatu perusahaan langsung mengimplementasinya, tentunya akan sangat membuat bingung di antara para pekerja yang belum memiliki pengalaman. Buruk untuk aplikasi program yang tetap. Sini dapat kita artikan apabila suatu proses dari awal dan juga akhir selalu sama dalam setiap waktu, dalam kurun waktu tertentu, tentunya akan sangat berdampak pada keuangan suatu perusahaan. Karena PLC, untuk harga dari PLC itu sendiri lebih mahal daripada kita menggunakan rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik yang dibutuhkan. Dan tentunya apabila proses itu tetap berulang-ulang setiap waktu, alangkah lebih baiknya tidak menggunakan PLC. Karena pada dasarnya PLC didesain untuk beberapa proses yang terbilang cukup banyak dan bervariatif. Pertimbangan lingkungan. Apabila PLC sendiri merupakan sebuah modul atau sebuah perangkat keras yang tentunya akan memiliki kekurangan apabila ia dihadapkan pada lingkungan yang memiliki suara kebisingan, memiliki getaran yang tinggi maupun suhu yang tinggi, akan berakibat pada dirinya sendiri dan akan berakibat juga dalam pemrosesan kerja yang telah diprogram sebelumnya. Di sini kita dapat melihat keunggulan dari PLC itu sendiri. Apabila sebuah panel tidak dapat menggunakan PLC, tentunya panel itu akan memiliki sangat banyak komponen elektronik yang menghubungkan satu dan lainnya. Dan apabila sebuah panel menggunakan PLC, tentunya akan sangat lebih ringkas dan rapi seperti pada gambar di sampingnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihza Anfasa Donorita dari Program Studi Teknik Otomasi Kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi PLC atau Programmable Logic Controller pada kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan industri pada proses produksi. Nah, langsung saja saya akan memberi sedikit contoh mengenai implementasi atau peran PLC pada kehidupan sehari-hari. Kita tentu tidak asing dengan adanya traffic light di jalanan kota. Di perempatan, di pertigaan, pasti ada traffic light. Nah, pertanyaannya, apa implementasi PLC pada rangkaian traffic light tersebut? Nah, untuk implementasi PLC dalam rangkaian traffic light ialah sebagai pengatur kedip nyala mati pada lampu hijau, merah, dan kuning di traffic light. Jadi pergerakan atau perpindahan merah ke kuning, hijau ke kuning, atau kuning ke merah itu diatur oleh PLC itu sendiri. Nah, bayangkan saja apabila tidak adanya PLC dalam rangkaian sistem traffic light tersebut. Tentu akan memakan banyaknya sumber daya manusia yang terlibat dalam satu perempatan saja. Nah, itu sedikit contoh implementasi PLC di kehidupan sehari-hari, terutama pada jalanan ibu kota.
Nah, selanjutnya kita masuk pada implementasi di kehidupan atau di dunia industri, terutama pada proses produksi. Kita bisa lihat video berikut. Nah, di situ ada kerjasama antara robot satu dengan robot yang lain membangun kerangka mobil. Nah, tentu kita sebagai manusia di era revolusi industri 4.0 tentu tidak asing mengenai adanya robot atau keterlibatan robot dalam proses produksi. Nah, disinilah kita tahu peran atau implementasi PLC sangat penting pada proses produksi atau proses pergerakan dari robot tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa antar robot satu dengan yang lain terdapat sinkronisasi atau pergantian gerakan antara robot satu dengan yang lain. Nah, disinilah peran dari PLC tersebut, ialah untuk mengatur pergerakan robot satu dengan yang lain agar tidak terjadinya benturan atau error sehingga menimbulkan cacat pada produksi. Bisa kita lihat ini sangat penting ya bagi dunia industri. Adanya PLC ini tentu sangat penting. Peran PLC sendiri ini sebagai pengontrol juga bisa, sebagai penggerak juga bisa. Jadi PLC sendiri ini sangat berguna pada era revolusi industri 4.0. Nah, itu sedikit contoh yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Puspitasari. Saya mahasiswi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya semester 6. Kali ini saya akan memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Personality. Pada kesempatan kali ini, saya bergabung dengan kelompok 4 dan akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya telah saya dapatkan dari mata kuliah Praktikum PLC atau Programmable Logic Control. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang cara mengoperasikan PLC. Sebelum saya menjelaskan tentang cara mengoperasikan PLC, ada beberapa instruksi yang biasanya digunakan pada PLC, yaitu pertama seperti instruksi holding atau pengunci, instruksi timer, instruksi counter, kemudian ada instruksi up down, dan instruksi move, dan instruksi SCL. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PLC Omron. Sebelum melakukan pemrograman, maka kita harus menyiapkan software untuk memprogram itu sendiri. Untuk PLC Omron, yaitu program yang saya siapkan adalah software CX Programmer. Bisa kita buka langsung. Nah, tampilannya akan seperti ini saat kita pertama kali membuka software ini. Nah, kita bisa klik pada tombol new project ini atau tanda putih ini. Kemudian dia akan menampilkan jendela change PLC, dan di sini ada kolom device name. Di sini bisa teman-teman
beri nama file yang kalian inginkan atau nama projectnya, kemudian ada device type. Di sini adalah teman-teman bisa isi tipe PLC yang akan teman-teman gunakan. Di sini yang akan saya gunakan yaitu tipe PLC CC1M. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kita tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, tampilan akan berubah seperti ini. Ini adalah tampilan awal sebelum kita melakukan pemrograman. Di sini program yang akan saya gunakan yaitu bahasa program yaitu ladder. Oke, kita langsung saja. Pada pemrograman kali ini saya akan menggunakan instruksi counter. Untuk kondisi yang pertama yaitu saat tombol ditekan sebanyak 5 kali, maka lampu akan menyala. Oke, kita coba. Di sini bisa kita langsung. Nah, ini kita bisa ketikkan C. Nah, ini akan menampilkan untuk NO. Saya beri alamat 0.00. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Nah, di sini kita masukkan CNT 0.0/5. Nah, ini artinya dia akan ditekan sebanyak 5 kali baru aktif. Oke. Kemudian tidak lupa kita beri tombol reset. Oke. Kemudian pada bagian bawahnya kita beri, nah, kita masukkan NO lagi, namun dengan alamat C000. Kenapa C000? Karena ini merupakan alamat yang sama pada counter. Kemudian jika sudah kita tarik lurus ke kanan, kemudian kita beri output, kita beri keterangan lampu, dan di sini saya berikan alamat 1.00. Oke. Kita bisa simulasi. Karena ini merupakan simulasi, kita bisa klik Ctrl Shift W. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini adalah tampilan awal saat proses simulasi baru dijalankan. Oke, kemudian kita pada tombol start kita beri angka 1. Kita set. Nah, dia akan menyambung, namun untuk counternya dia belum aktif. Nah, kemudian kita beri 0, kita beri 1, kita sebanyak satunya sampai 5 kali. Kita akan coba. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, setelah 5 kali, satu lagi. Nah, saat ini maka counter sudah aktif. Saat counter aktif, nah, coil counter juga akan aktif dan dia akan memberikan arus atau untuk menyalakan lampu seperti itu. Dan untuk mematikan kita bisa berikan sinyal pada reset. Kita berikan reset sinyal 1. Ini adalah untuk mereset counter itu sendiri. Oke. Mungkin itu saja simulasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zulaida Ulifah dari Program Studi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis PLC. Jenis PLC bisa kita bedakan berdasarkan arsitektur yang dimiliki oleh PLC itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut dan untuk mempersingkat waktu, mari kita
next ke penjelasan selanjutnya. Berdasarkan arsitektur yang dimiliki oleh PLC, kita bisa membedakan PLC menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu PLC jenis compact, dan yang kedua, PLC jenis modular. PLC compact adalah jenis PLC yang menggunakan sistem rack, di mana CPU dan input-output atau I/O-nya menjadi satu kesatuan. PLC compact memiliki kapasitas memori yang terbatas, sedangkan PLC modular adalah PLC yang terdiri dari modul CPU dan modul I/O yang terpisah-pisah. Modul-modul pada PLC modular ini ditempatkan pada suatu perangkat yang mirip dengan board PC yang dinamakan dengan backplane. Berikut ini contoh atau gambaran fisik dari PLC jenis compact dan juga PLC jenis modular. Setelah kita mengetahui apa itu PLC compact dan juga PLC modular, sekarang kita akan lanjut kepada ciri-ciri sekaligus perbedaan dari PLC compact dan modular. Secara umum ada 4 ciri-ciri atau perbedaan dari PLC compact dan modular. Yang pertama, pada PLC compact, seluruh komponennya meliputi power supply, CPU, modul I/O, dan juga modul komunikasinya menjadi satu. Kemudian pada PLC modular, komponen-komponennya terpisah ke dalam modul-modul. Yang kedua, PLC jenis compact umumnya berukuran kecil, sedangkan PLC jenis modular memiliki ukuran yang cukup besar jika dibandingkan dengan PLC compact. Selanjutnya, PLC compact mempunyai jumlah I/O yang relatif sedikit dan tidak dapat diekspand. Namun pada PLC modular memungkinkan untuk ekspansi jumlah I/O, sehingga tidak jarang kita temui bahwa PLC jenis modular ini memiliki jumlah I/O yang lebih banyak jika dibandingkan dengan compact. Mengapa demikian? Karena PLC jenis compact tidak dapat ditambah modul-modul khusus. Jadi jumlah port input dan output yang dimiliki itu terbatas, tergantung dengan ukuran dan penggunaan PLC-nya. Tapi pada PLC modular, sangat memungkinkan bagi pengguna atau user untuk menambah modul-modul khusus seperti port input dan output. Kemudian, untuk aplikasi dari PLC jenis compact dan modular ini, umumnya PLC jenis compact diaplikasikan pada mesin-mesin yang berskala kecil, sedangkan PLC modular diaplikasikan pada industri proses, di mana jumlah sensor dan aktuator yang dikendalikan dalam jumlah besar. Kemudian, berikut ini adalah merek dan tipe PLC yang umum di pasaran atau yang kita kenal. Ini adalah merek dari PLC yang ibaratnya terkenal dan ada di pasaran. Ada 5 jenis merek. Yang pertama yaitu PLC dari Allen Bradley, kemudian ada PLC dari Siemens, kemudian Omron, Schneider, dan Mitsubishi. Sedangkan di bawah ini adalah tipe-tipe yang dikeluarkan oleh merek di atasnya.
Kebetulan pada laboratorium otomasi sendiri, di mana laboratorium otomasi merupakan laboratorium yang biasanya digunakan untuk praktikum PLC di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sana terdapat dua jenis PLC, dua merek PLC di sana. Ada yang merek Siemens dan juga merek Omron. Yang terdapat di laboratorium, pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu PLC Omron dengan tipe basic PLC. Di sana ada tipe CJ1M. Kemudian jika kita sudah mempelajari PLC jenis ini, maka biasanya kita akan lanjut kepada PLC Siemens. Terima kasih. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Idris dari Teknik Otomasi Angkatan 2017 kelas TO 6A. Nah, saya NAT 15 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan PLC. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah PLC sendiri. PLC sudah ada sejak tahun 1990-an dan sudah diperkenalkan. PLC yang pertama adalah PLC Modicon 084 yang dimana di situ membutuhkan banyak relay, bahkan hingga ratusan atau ribuan. Nah, untuk yang PLC sekarang atau PLC modern yang sudah ada sejak 1990 ini sudah sangat efisien dalam penggunaannya. Nah, untuk pertama, apa itu PLC? Nah, PLC sendiri adalah singkatan dari Programmable Logic Control, di mana programmable itu artinya adalah kemampuan memori program yang mudah diubah-ubah fungsinya dan kegunaannya. Nah, untuk logic sendiri menunjukkan kemampuan PLC dalam memproses input secara aritmatik dan logik sebuah data. Nah, contohnya adalah menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, fungsi AND, fungsi OR, dan lain-lain. Nah, untuk kontrol sendiri adalah fungsi utama, yaitu kemampuan PLC dalam mengontrol dan mengatur proses. Selanjutnya, PLC yang sekarang ini menggunakan bahan semikonduktor dan IC untuk menggantikan fungsi dari sequence control. Ini adalah perbandingan antara PLC dan sequence control, di mana sequence control menggunakan relay, timer, dan counter analog untuk sirkuitnya, sedangkan PLC control atau PLC sekarang ini hanya menggunakan PLC unit, sebuah unit yang terprogram. Perbedaan selanjutnya adalah ketika akan merubah pergerakan mesin atau mengubah mesin yang kita inginkan, kita harus mengubah wiring atau kabelnya. Untuk PLC yang sekarang kita hanya cukup mengubah program untuk mengubah pergerakan mesinnya. Selanjutnya adalah usia relay di sequence control itu sering menimbulkan masalah seperti koilnya terbakar atau putus, ataupun kesalahan kontak atau bad kontak.
Untuk PLC yang sekarang ini, PLC sudah terbuat dari bahan semikonduktor IC yang memiliki akurasi yang sangat baik. Untuk rangkaiannya, sequence control itu membutuhkan banyak kabel sehingga rangkaiannya akan terlihat rumit atau sulit untuk dianalisa apabila ada terjadi kerusakan. Untuk PLC yang sekarang ini memiliki alamat input atau output sehingga sangat mudah dalam menganalisa waktu maintenance. Nah, ini adalah contoh rangkaian sequence control, dan ini adalah contoh dari PLC modern yang sekarang ini. Nah, ini adalah struktur dasar PLC yang wajib ada dalam sebuah PLC. Yang pertama adalah CPU, atau singkatan dari Central Processing Unit. Isinya adalah CPU sendiri berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, atau bisa diibaratkan CPU adalah otak dari sebuah sistem. Nah, selanjutnya struktur yang harus ada dalam memori. Memori sendiri berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi-lokasi di mana hasil perhitungan dapat disimpan. Ada 3 memori dalam PLC, yaitu RAM, ROM, dan ROM. Selanjutnya dalam PLC itu pasti ada input dan output, dimana ada 2 tipe input, yaitu input digital dan input analog, dan 2 tipe output digital dan analog. Yang digital itu maksudnya mempunyai 2 nilai, yaitu 0 atau 1, antara aktif atau tidak aktif. Sedangkan analog itu mempunyai rentan antara bernilai berapa sampai berapa. Nah, ini adalah yang utama adalah power supply yang wajib ada, karena PLC membutuhkan suplai listrik untuk beroperasi, yaitu sebuah supply dari listrik 220 volt yang akan dikonversi menjadi 24 volt. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman dalam PLC. Terdapat ada 5 tipe bahasa yang digunakan dalam program PLC, meskipun ada beberapa yang tidak dapat digunakan di beberapa PLC. Contoh bahasa yang bisa digunakan adalah bahasa pemrograman menggunakan ladder diagram. Selanjutnya adalah function block diagram, instruction list atau statement list. Selanjutnya adalah sequential function chart atau graph chart. Dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Contohnya menggunakan Visual Basic. Nah, untuk yang sering digunakan sendiri adalah bahasa pemrograman ladder dan function block, karena bahasa ini adalah yang bahasa mudah, yang sangat mudah dimengerti bagi pemula. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.